datang kembali di channel ini. Masih bersama aku di sini yang akan terus memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berikan kalian review handphone terbaru yang lagi booming di tahun 2002 ini ya. Nah, utamanya untuk kalian nih yang masih nyimpen uang THR kemarin ataupun yang udah nabung cukup lama untuk membeli handphone terbaru ya. Pastinya kalian harus banget nonton video ini sampai habis ya. Makanya simak terus videonya. Oke teman-teman semua, di hadapan kalian sudah ada handphone Vivo T1. Yap, handphone yang baru aja keluar di beberapa pekan lalu ya, dan langsung booming di tahun 2002 ini. Handphone Vivo ini menawarkan spesifikasi yang sangat menarik dan cocok banget untuk generasi milenial masa kini ya. Nah, handphonenya tuh seperti ini teman-teman, sangat mendukung generasi milenial sekali ya, dimana generasi masa kini tuh pinginnya kan handphonenya tipis. Nah, kalian bisa ngeliat dimensinya sangat tipis ya. Dan juga kameranya seperti kamera boba ya. Di sini dia memiliki triple kamera dan juga layarnya cukup lebar. Apalagi untuk kalian yang hobi banget bermain game ya, dan kameranya pastinya sangat bagus teman-teman. Nah, di sini HP ini tuh dibanderol di angka menuju 3 juta ya, sekitar 2,7 sampai 2,9. Nah, sekarang ini lagi masa flash sale nih teman-teman. Kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan harga yang sangat-sangat menarik dan pastinya terjangkau ya teman-teman. Nah, seperti apa sih spesifikasi yang ditawarkan di Vivo T1 ini? Makanya yuk simak videonya nih, akan aku ulas secara lengkap. Nah, ini dia handphone Vivo T1 5G teman-teman. Jadi seperti ini ya tampilan untuk handphonenya ya. Di sini setiap pembelian kalian sudah mendapatkan bonus softcase bening seperti ini ya. Bisa langsung kalian gunakan seperti ini. Nah, untuk isi dashboardnya sendiri, ketika kalian buka, kalian akan menemukan buku manual seperti ini dan juga ada kartu garansinya ya. Di sini lengkap sekali untuk petunjuk kalian yang baru saja menggunakan handphone ini. Nah, di sini kalian juga mendapatkan pembuka SIM card dan juga mendapatkan kabel charger ori ya di sini, dan juga adaptornya seperti ini ya teman-teman. Nah, mari kita membedah handphonenya. Di sini kalau kalian lagi nyari handphone dengan support jaringan 5G dengan harga yang pastinya terjangkau, mungkin kalian bisa jadikan ini referensi ya, karena memang kita tuh mau dihadapkan dengan jaringan 5G ya. Memang di kota-kota besar sudah ada terdukung jaringan 5G. Kalau misalnya di kota-kota kecil belum support ya. Jadi misalnya kalian itu berpergian ke kota yang besar, itu kalian bisa semakin kencang dalam melakukan aktivitas mobile ya. Nah, di sini fiturnya juga sangat lumayan ya, dimana handphone ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya. Di sini handphone ini rilis pada bulan April kemarin yang dijual Vivo secara online ya. Bisa kalian temui di beberapa e-commerce teman-teman. HP ini jika dilihat dari depan bisa dikatakan agak jadul sih ya, karena masih memakai desain waterdrop nih. Tapi kalau misalnya kalian itu ngelihat di bagian belakangnya, itu sudah terlihat agak mewah ya, karena kameranya tuh sudah desainnya diletakkan di sebelah kiri seperti ini ya. Udah ukurannya juga besar dan desainnya itu Vivo banget. Nah, di sini bodinya memang cukup besar teman-teman, jadi cukup nyaman ketika kalian suka gaming kan biasanya sukanya yang inchnya besar-besar ya teman-teman. Di sini dimensinya itu 164 kali 75,9 dikali 8,3 mm dengan beratnya 187 gram. Dan materialnya itu depannya di sini tuh kaca teman-teman, dan di belakangnya itu frame plastik ya. Untuk warnanya kalian bisa pilih nih
antara glowing galaxy ataupun starlight black seperti ini. Nah, di sini aku sukanya yang black aja ya, yang natural aja. Nah, untuk fitur lainnya di sini kalian bisa melihat di sini letak SIM cardnya teman-teman, dan bisa kalian buka dengan pembuka SIM card tadi. Nah, di sini tombol volumenya. Nah, di sini sudah masa kini ya, dimana fingerprint dan juga power sudah jadi satu ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung nih ya kalau mau nyari sidik jarinya di mana sih. Nah, untuk belakangnya ada kamera. Di sini letak speakernya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tersambung dengan kabel tipe C ya. Di sini juga kalian bisa tersambung dengan jack audio 3,5 mm ya. Di sini memang benar-benar tipis sekali dan sangat menyenangkan teman-teman. Nah, untuk tipe layarnya sendiri itu yang dipakai adalah IPS LCD ya, dengan ukuran layar 6,58 inch dengan resolusi Full HD Plus yang memiliki kerapatan 401 ppi dan memiliki 16,7 juta warna. Wow, sangat menarik sekali ya, dimana layarnya cukup besar dan juga kalian bisa melihat berbagai macam warna dengan begitu nyaman ya menggunakan handphone ini. Dan pastinya jaringan ini sudah didukung dengan jaringan seluler dari 2GS sampai 5G ya, dan juga support band N40 Telkomsel teman-teman. Dan HP ini bisa menggunakan 2 SIM card sekaligus dengan tipe hybrid ya. Nah, untuk kapasitas memorinya itu cukup besar ya. Dengan pembelian hampir 3 juta tadi, kalian sudah mendapatkan RAM 4GB dan juga memori internal 128GB. Nah, kalau misalnya kalian kurang nih ya, kalian bisa membeli produk varian lain yaitu dengan RAM 8GB tapi memori internalnya sama 128GB ya. Dan jangan khawatir, kalian bisa menambahkan RAM virtual juga ya, sebesar 1GB untuk varian 4GB dan juga 4GB untuk varian 8GB. Nah, handphone ini masih bisa support untuk penggunaan memori eksternal ya. Nah, untuk softwarenya sendiri, handphone ini sudah didukung dengan Android 12 dengan desain antarmuka Vantos 12. Nah, untuk performanya sendiri, handphone ini cukup menarik ya, karena memiliki shock Dimensity 810 dengan ukuran chip 6 nanometer ya, yang sudah didukung octa-core 2,4 GHz. Dan HP ini juga dilengkapi dengan liquid cooling yang dapat mendinginkan handphone sebesar 10 derajat Celcius. Dan handphone ini juga memiliki dukungan multi turbo 5.5 dan ultra game mode 5.5 yang membuat main game lebih lancar jaya. Untuk ukuran baterainya sendiri cukup besar ya teman-teman, yaitu sebesar 5000 mAh. Untuk nilai Antutunya sendiri juga cukup support ya, yaitu 330.134 teman-teman. Nah, handphone ini memiliki fingerprint yang letaknya ada di sebelah sini ya teman-teman, menyatu dengan powernya yang memiliki accelerometer gyro compass, walaupun bukan gironya bukan giro hardware melainkan virtual ya. Masih juga ada audio jack 3,5 dan memiliki jaringan dual band Bluetooth 5.1, radio FM, dan juga ada NFC-nya juga loh. Nah, Vivo T1 ini support fast charging 18 watt tipe C dengan kapasitas 5000 mAh tadi ya. Nah, untuk kameranya sendiri, kamera Vivo T1 memiliki konfigurasi 3 kamera belakang ya. Di sini kamera utamanya ataupun kamera wide itu sebesar 50 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan juga kamera makro sebesar 2 megapiksel. Nah, di sini kamera utamanya itu mampu merekam video 1080p teman-teman dengan kapasitas 30 fps, dan juga kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan mampu merekam 1080p ya dengan 30 fps. Namun disayangkan memang videonya belum ada stabilisasi ya, dikarenakan memang tidak ada giro.
Nah, coba kita langsung ke kameranya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini pengambilan gambarnya memang sangat jernih ya teman-teman. Nah, untuk videonya pun juga seperti itu. Kalian bisa melihat hasilnya di video sebelum ini aku menggunakan Vivo T1 untuk pengambilan gambarnya ya. Nah, untuk selfie-nya seperti ini. Jadi memang sangat menarik ya, dan di sini bisa kalian atur kecantikan, misalnya mau lebih mulus mukanya, lebih putih atau seperti apa, efeknya bisa diatur sendiri di sini ya. Nah, untuk rincian detail tentang fitur yang ada di kamera Vivo T1 akan aku buatkan video sendiri ya. Makanya kalian klik subscribe ya, biar gak ketinggalan video terbaru aku. Oke, aku akan ulas sedetail mungkin di video itu ya. Nah, di sini aku akan tes performanya teman-teman dengan bermain game dulu. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau kalian itu akan bermain game, di sini itu menawarkan ada mode game ultra. Terserah kalian mau setuju ataupun tidak ya, karena itu akan lebih mengoptimalkan kalian ketika akan bermain game ya teman-teman. Nah, di sini aku tidak mengaktifkan mode ultra, kalian bisa melihat perbandingannya ya. Nah, di sini karena menghasilkan Full HD Plus itu bener-bener jernih ya warnanya teman-teman. Nah, seperti ini. Layarnya juga cukup besar ya. Menjanjikan berbagai warna yang sangat menarik pastinya ketika kalian bermain game, jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, seperti itu kalian bisa melihat ya bahwa ini benar-benar stabil, tidak nge-lag ya teman-teman. Nah, selain itu kita coba tes untuk volume suara yang dihasilkan di handphone Vivo ini teman-teman. Mode rendah seperti ini ya. Sudah cukup terdengar teman-teman. Jadi cukup jernih ya teman-teman, kalian bisa mendengarkan musik juga melalui handphone ini. Nah, gimana nih teman-teman? Menurutku handphone ini cukup menarik ya, dikarenakan harganya di bawah 3 juta, juga sudah support 5G, dan speknya tidak kalah baik ya dengan handphone lain yang harganya 3 jutaan ya. Nah, kelebihan dari handphone ini menurutku jelas ya, dia menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 810 ya, yang sangat kencang, dan terus fiturnya itu cukup lengkap ya, baterainya dia besar, 5000 mAh ya, terus hasil kameranya juga sudah cukup bagus. Namun kekurangannya memang itu sih, layarnya itu masih 60Hz ya, terus tidak ada giveaway, yang menyebabkan tidaknya adanya stabilisasi untuk video, dan mungkin desain layarnya nih ya yang agak kuno, yang masih pakai waterdrop. Tapi kalau desain ini sih relatif ya, kalau kalian mementingkan fungsinya, desain ini nggak jadi masalah. Nah, oke teman-teman semua, gimana nih setelah menonton review aku tentang handphone Vivo T1 ini? Pastinya langsung tertarik ya untuk beli juga, karena menurutku handphone ini sangat menarik ya. Di segi kameranya juga bagus, segi kita main game juga bagus, dan segi spesifikasi yang lainnya masih sangat-sangat mendukung sekali untuk aktivitas sehari-hari ya. Dan juga handphonenya sudah 5G dan harganya terjangkau, makanya langsung beli aja kalau kalian minat ya. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai utuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video ini ya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.